Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Sutotan dari GKI Agape dalam acara Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Saat ini kami mendapat kesempatan kembali untuk bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan Roh Kudus juga urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan dengan tema sadari keterbatasan. Kita kadangkala sebagai manusia, ketika kita telah mencapai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita telah mencapai posisi-posisi yang tinggi. Bahkan ketika kita sebagai seorang pelayan Tuhan, kita sudah dipakai oleh Tuhan, diberikan kepercayaan untuk bisa melayani dengan berbagai macam jabatan-jabatan gerejawi, lalu kita merasa diri kita sudah begitu hebat dan kuat. Apalagi ketika sesuatu hal yang sudah biasa kita lakukan, yang sudah sering kali kita lakukan secara rutinitas setiap saat, kita merasa hal itu sesuatu yang sangat mudah dan sangat sepele bagi saya. Nah, hari ini kita akan belajar melihat apa yang terjadi pada diri para murid Tuhan. Para murid Tuhan, kalau kita membaca latar belakang kehidupan mereka, mereka sebagian besar bermata pencarian sebagai seorang nelayan, yang biasa mereka mencari ikan, menangkap ikan di sekitaran Danau Tiberias. Jadi, dikatakan di dalam perikop ini, suatu kali Yesus mengajak para muridnya untuk pergi menyeberang Danau Tiberias itu. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menyeberang Danau Tiberias, bukanlah perkara yang susah bagi mereka. Itu perkara kecil. Tempat yang sudah biasa mereka lakukan setiap saat. Jadi ketika mereka sedang menyeberang, dikatakan Yesus tertidur. Mungkin kita heran, mengapa Yesus bisa sampai tertidur dalam penyeberangan itu? Kemungkinan bisa karena dia lelah, ataupun kemungkinan karena Yesus tidak dilibatkan di dalam perjalanan itu. Karena murid-murid merasa, kami sudah tahu, kami sudah biasa, kami hebat, dan kami akan mampu melakukan tugas untuk menyeberangkan perahu ini sampai ke seberang. Apa yang terjadi ketika mereka dalam perjalanan penyeberangan itu? Dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan yang membuat angin bertiup dengan kencang, gelombang danau itu begitu luar biasa menghantam perahu itu sehingga perahu itu hampir tenggelam. Dalam keadaan seperti itu, murid-murid yang merasa diri mereka begitu hebat, begitu kuat dan sudah biasa melakukan tugas-tugas untuk menyeberang di danau itu, mereka
tidak memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi taufan yang sedang mengamuk itu. Kenapa? Karena mereka memiliki yang namanya keterbatasan. Sehebat apapun murid-murid itu, mereka tetap memiliki yang namanya keterbatasan. Kalau mereka tidak mampu menghadapi taufan itu, berarti mereka membutuhkan pertolongan orang yang mampu. Siapa diri orang yang mampu untuk menolong mereka di dalam keterbatasan yang mereka miliki? Yaitu pribadi Yesus. Yang unik kalau kita baca di dalam nats ini, ketika mereka sedang menyeberang, taufan mengamuk yang turun dengan tiba-tiba, Yesus dalam keadaan tertidur. Mereka melihat diri mereka tidak mampu, terbatas. Tapi mereka tahu ada pribadi yang tidak terbatas yang sanggup untuk memberikan pertolongan, yaitu pribadi Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Yesus, membangunkan Yesus untuk Yesus turun tangan, menghentikan, menghardik akan taufan itu. Waktu Yesus mendengar, murid-muridnya membangunkan dia. Dia segera bangun, lalu dikatakan dia menghardik taufan itu, dan taufan itu pun menjadi reda, gelombang air itu pun juga menjadi teduh sekali. Yesus dengan kuasanya yang begitu tidak terbatas itu, karena dia Allah, dia mampu untuk menaklukkan, meredakan taufan yang sedang mengamuk itu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama dari apa yang kita dengar yang dicatat di dalam Alkitab. Kita diajar bahwa setiap diri kita, seberapapun hebat dalam pencapaian dalam hidup kita, kita tetaplah pribadi yang memiliki keterbatasan itu. Sadari itu. Jangan lupa akan keterbatasan dirimu. Pada saat engkau sadar diri bahwa dirimu ada keterbatasan, bukanlah dirimu itu sempurna dan begitu kuat dan tangguh dalam hidup ini. Pada saat engkau merasa diri hebat, pada saat itulah engkau akan diuji. Apakah engkau sadar bahwa engkau punya keterbatasan? Melalui apa? Melalui taufan. Taufan kehidupan itu bisa sesaat, bisa sekonyong-konyong terjadi dan menghantam kehidupanmu. Apa yang engkau lakukan selama ini terhadap pribadi Sang Juru Selamatmu, Yesus Kristus? Apakah engkau membiarkan Kristus yang tertidur itu? Karena engkau merasa diri hebat, Yesus tertidur dari kehidupanmu. Ketika taufan itu sekonyong-konyong datang menghantam kehidupanmu, dan engkau tidak mampu untuk menghadapinya, engkau terancam, hidupmu terancam. Engkau masih memiliki seorang yang mampu menolong engkau, karena dia tidak terbatas. Dia sempurna, dia maha kuasa. Berserulah kepada dia. Kristus Tuhan, Sang Juru Selamatmu, akan menolong engkau, membebaskan engkau, meredakan taufan yang sedang melanda kehidupan. Marilah kita bersama-sama sadar diri kita. Kita bukanlah pribadi yang begitu hebat dan kuat dalam menghadapi realita hidup ini. Kita tetap memiliki yang namanya keterbatasan itu. Bersandarlah kepada Allah, bersandarlah dan taruhlah iman percayamu kepada pribadi Yesus Kristus yang tidak terbatas itu. Kau akan mengalami pertolongannya dan kehidupanmu akan terpelihara di dalam anugerahnya. Amin firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Ajar setiap kami sehebat apapun pencapaian yang telah kami dapatkan, yang telah kami raih dalam hidup ini. Ajar kami untuk tetap sadar diri bahwa kami penuh dengan keterbatasan itu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk saat kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin.
Shalom, sampai jumpa pada sapaan gembala selanjutnya. Tuhan memberkati.